dosa seorang hamba kepada Tuhannya, hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Alaqatil makhluk bil khaliq. Hubungan antara makhluk, yaitu kita semua yang tercipta, dengan Khalik, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ada banyak perintah-perintah secara langsung dari Allah kepada kita, khususnya berupa perintah pengabdian, ibadah, kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kadang juga direspon dengan respon yang kurang baik atau bahkan ada yang tidak menunaikannya. Contoh, saat Allah perintahkan kita menunaikan sholat, maka ada sebagian hamba yang tidak mengindahkannya. Bahkan bukan hanya malas, dia tidak menunaikan sholat seperti yang Allah perintahkan. Tentu itu melahirkan dosa. Allah perintahkan dia untuk mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan belum punya waktu yang cukup untuk sekedar membacanya. Allah perintahkan untuk berpuasa, bahkan ia belum punya kekuatan untuk memotivasi dirinya demi menunaikan apa yang Allah perintahkan itu. Hal-hal demikian adalah hal-hal yang terkait langsung hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan dalam hal tobat yang dimaksudkan? Yang pertama, tentu kita menengadahkan diri, kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan sempurna kepada Allah dari semua dosa-dosa yang terkait hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melakukannya? Ada beberapa metode, ada beberapa cara. Di antaranya bisa kita lakukan melalui sholat. Karena hakikat dari sholat yang kita kerjakan, di dalamnya berisi banyak doa. Di antara sekian ragam doa, wujudnya adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruku' kita meminta ampunan, baik membacakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi ataupun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampuni aku. Pun demikian, bahkan dalam sujud juga ditemukan kalimat yang serupa. Duduk di antara dua sujud, kalimat pertamanya Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku. Bahkan di pembuka sholat dalam iftitah, di antara sekian rangkaian doa iftitah, salah satunya adalah doa taubat, permohonan ampunan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Demikian selanjutnya hadis terkait. Ya Allah, aku mengakui banyak dosa yang aku kerjakan, banyak kesalahan yang aku perbuat. Mohon jauhkan aku antara dosa yang telah aku perbuat sejauh engkau pisahkan timur dan barat. Aku tidak ingin berjumpa lagi. Aku ingin berpisah dengan dosa itu. Aku ingin dibersihkan ya Allah selama hidupku. Dilakukan dengan salat, dan dengan itu Allah berkenan menggugurkan semua keburukan yang pernah kita lakukan. Demikian saat seseorang di era Nabi datang kepada Rasulullah SAW sebelum Nabi menunaikan salat, dan dia berkonsultasi telah melakukan satu kesalahan yang fatal. Maka karena akan tiba waktu salat, Nabi SAW meminta orang ini untuk menahan diri sejenak. Ketika menunaikan salat, kemudian turunlah Al-Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikanlah olehmu salat baik di kesempatan siang ataupun juga di kesempatan malam. Sungguh salat itu adalah perbuatan yang baik. Salat-salat yang kau kerjakan, subuhkah, zuhurkah, asar, maghrib sampai isya, bahkan salat-salat sunnah itu adalah hal yang baik, bernilai pahala dan berpotensi menggugurkan dosa. Hal yang baik, bernilai pahala, berpotensi menggugurkan dosa, disebut dengan hasanah. Jamaahnya disebut dengan hasanat. Lawannya sayyiat. Maka hasanah itu akan menggugurkan sayyiat. Hasanah yang saleh bisa menutup yang salah. Maka Allah tegaskan, innal hasanati, sungguh kebaikan-kebaikan bernilai pahala itu, yudhibna sayyiat, itu akan menggugurkan, menghilangkan segala bentuk keburukan-keburukan. Maka setelah Nabi menunaikan sholat dan tuntas, orang ini berkonsultasi lagi, bagaimana dengan status kesalahan saya Rasulullah? Maka Nabi memberikan komentar, maqala, bahwa Allah sudah menurunkan ayat, dengan engkau menunaikan sholat, dengan bermunajat kepada Allah, istighfar, betul-betul serius bertobat, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan dalam hidup. Maka inilah salah satu fungsi salat. Fungsi salat bermakna taubat. Jadi bukan sekedar hajat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau Anda punya persoalan, minta tolong kepada Allah, sabar terima, lalu menunaikan salat. Maka dalam salat kita meminta kepada Allah pertolongan. Itulah hajat. Karena itu dikenal salat adalah hajat. Tapi salat juga punya fungsi atau makna taubat. Kita mohon ampunan kepada Allah. Dalam ruku taubat, dalam sujud taubat, perbanyak, perlama dalam sujud itu.
dan mohonkan ampunan Allah, ingat-ingat kesalahan apa yang kita perbuat. Setelah itu, kita minta kebaikan-kebaikan, kita berdoa dengan cara yang benar dan cara yang baik. Skema di luar sholat bisa dilakukan dengan bermunajat, mengangkat tangan, menyatukan kedua tangan, mempertemukan dua garis, mensejajarkan dengan dada, memohon kepada Allah, dan cari doa-doa spesifik sesuai dengan kesalahan yang mungkin kita pernah perbuat. Bila ada yang pernah bertindak yang fatal, sampai dosa, mohon maaf, menghilangkan misalnya nyawa orang lain, ada zikirnya ditemukan dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah berbuat salah pada diriku sendiri. Faghfirli, maka mohon ampuni aku ya Allah. Aku menyadari aku salah, tapi aku juga memahami Engkau Maha Pengampun atas semua kesalahan yang pernah diperbuat oleh hamba-Mu. Maka Allah menjawab, faghfaralah. Maka Allah berkenan mengampuni dosa yang pernah ia perbuat. Itu adalah sanad atau ijazah doa yang bersumber atau berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika terjadi peristiwa yang tidak disengaja, Nabi Musa mengingatkan dengan menampar, tapi kekuatan yang diterima oleh pemuda yang kena tamparan itu menyebabkan dia meninggal. Maka refleks Nabi Musa kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena ketidaksengajaannya, bukan dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa atau dimaksudkan melukai orang lain. Maka yang paling penting bagi kita adalah ada sanad doa di dalamnya. Seorang nabi, rasul punya sifat maksum, dijaga oleh Allah. Dijaga, diperbaiki, diluruskan. Tentu ketika diizinkan perbuatan itu terjadi, salah satunya adalah untuk melestarikan doa bagi hamba yang bukan nabi, bukan rasul, dan melakukan kesalahan yang serupa. Ada lagi dosa-dosa yang cukup luar biasa fatalnya. Apakah terkait dengan 7 dosa besar misalnya? Ya, di dalamnya ada kemusyrikan, ada perzinaan, ada pembunuhan, dan lain sebagainya. Maka kita bisa temukan di Quran surah ke-39 misalnya, di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Duhai hamba-hambaku, Muhammad SAW viralkan, sampaikan kepada hamba-hambaku yang merasa dosanya begitu berlimpah, banyak, sampai akan menyimpulkan, ya Allah ini kayaknya udah nggak mungkin diampuni. Kata Allah, jangan bicara begitu. Sepanjang kau masih hidup, nyawamu belum sampai di kerongkongan, jangan putus asa dari kasih sayang dan rahmatku. Ya, jangan putus asa. Allah menyampaikan, jangan putus asa. Karena yang putus asa itu cuma setan. Ya, sepanjang kita masih hidup, selalu ada peluang. Jangan pernah dengarkan vonis manusia. Allah yang memutuskan, Allah yang memberikan solusi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menegaskan, aku ampuni semua dosamu kalau engkau mau datang serius bertobat. Ya. Dan ada juga zikir umum yang digambarkan dari beragam kesalahan, apa yang pernah kita perbuat, khususnya terkait dengan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Misal, pelanggaran-pelanggaran umum yang tadi disampaikan atau aspek lainnya. Maka zikir Nabi Adam bisa kita gunakan, yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad, diajarkan pada kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian ditegaskan di surah Al-A'raf itu. Itu diantara sekian yang bisa kita uraikan, bisa kita bacakan, guna setidaknya harapan untuk menghilangkan dan juga menghapuskan kesalahan yang kita perbuat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala.